Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang paket 1 uji kompetensi kalian teknik komputer jaringan tahun ajaran 2020-2021. Ya, kita langsung aja ya. Sebelumnya ini paket nanti yang akan dikerjakan anak adalah langsung saja ke tugasnya. Jadi adalah merancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Oke, untuk bahan-bahannya di sini sudah dijelaskan, ada komputer, smartphone, switch, router, cramping tool, kabel tester, kemudian ada router board, kabel tentunya, bahannya konektor dan internet. Untuk bahan-bahannya paling dasar saya akan memperkenalkan dulu di data asing lagi, namanya router board ya. Di wifi router board ini ada yang sudah include wifi, interface-nya WLAN, ada yang belum. Kebetulan dua-duanya ini sudah ada. Ini varian paling murah RB941. Kemudian kita juga butuh switch unmanaged. Nanti ini sesuai topologinya saja. Topologinya nanti seperti ini, ada internet terhubung lewat switchnya ini ya. Kemudian masing-masing nanti adalah router ini. Kemudian ada laptop bisa menggunakan smartphone. Kemudian komputer nanti yang kebetulan akan kita gunakan untuk men-setting. Oke ya, langsung saja. Terutama buat anak-anak didik saya untuk persiapan kakak khusus. Langsung saja, langkah awal saya akan mengkonfigurasi yang ini dulu. Kenapa ini? Karena ini nanti yang terakhir biar langsung terhubung ke komputer tanpa pindah-pindah. Kita setting ini dulu. Lewat ini dulu tidak apa-apa, langsung ke sini dulu tidak apa-apa. Oke. Misalnya untuk yang pakai wireless kita pilih yang ini ya, yang desktop ya, modelnya ini ya, kiri ini ya. Langkah awal adalah pertama jelas menyalakan dulu, dinyalakan ya, adaptornya tinggal dicolok, jangan sampai kebalik karena ini belum type. Nyala, kemudian kita sambungkan kabel dari komputer ya, komputer, kabel USB kita sambungkan ke port selain 1, karena rencana saya yang terhubung ke internet nanti ini menggunakan port Ethernet 1, jadi kita tidak menggunakan Ethernet 1. Ethernet 1 kita hubungkan ke internet, sumber internet lah. Ini kebetulan sumber internetnya. Jadi sumber internet ini kita hubungkan ke nomor 1. Kemudian yang dari komputer kita hubungkan ke, terserah ya, karena ini untuk meremote saja, jadi terserah. Misalnya saya pilih nomor 3. Tuh. Kalau sudah, kita tinggal konfigurasi. Oke, supaya mudah kita bisa menggunakan aplikasi untuk mengkonfigurasi router mikrotik, pakainya Winbox ini ya. Ketika sudah tersambung, kita bisa ini data deteksi mikrotik 941. Karena belum ada jaring IP konfigurasinya belum ada, masih 00,
maka kita menggunakan pilih MAC address, jangan yang ID, tapi MAC address. Login defaultnya masih admin, passwordnya kosong, dan kita sambungkan. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, seperti ini berarti kita sudah masuk ke sistemnya Microfix tadi. Ini ya, stop. Oke, kita reset dulu. Cara resetnya melalui sistem reset configuration. Nah, saya klik ini, ada pilihan kita centang dua yang di nomor 23 ini, biar benar-benar bersih itu. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi. Kita menggunakan inbox tadi. Di sini ketika saya pilih netbox, maka terdeteksi router board kita tadi. Kita pilih MAC address-nya karena IP address belum disetting. Loginnya admin, passwordnya kosong, bawahnya seperti itu. Kemudian klik connect. Oke. Di sini tadi sudah dijelaskan enter 1 rencana saya untuk internet, ketiganya sebagai remote saja. Nah, ini WLAN nanti ini yang kita pakai untuk ini, untuk terhubung ke laptop atau ke smartphone. Oke ya. Pertama ini enter 1 bisa saya beri identitas, tambahkan misalnya untuk internet misalnya. Ini di satu internet, ini WLAN kebetulan bawaannya belum aktif, kita bisa pilih centang ini yang enable supaya aktif. Jadi diklik dulu kemudian di enable. Nah, ini berarti sudah aktif. Kalau di plus disilang tadi disable, tidak aktif. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah memberikan konfigurasi IP sesuai dengan yang diberikan ISP pada router B dulu ya. Ini router B. Yang kita setting nanti adalah ini dulu. Ini dulu ya, WLAN dulu ini. Oke, kita perhatikan. Tadi sudah saya hubungkan ke Ethernet 1 sumber internet. Kita tinggal beri IP menggunakan perintah IP DHCP client. Klik. Kemudian kita tambahkan yang menuju ke sumber internet ya. Di add. Sumber internetnya adalah Ether 1, maka kita pilih Ether 1. Di sini kita bisa juga request DNS juga, NTP, bahkan kita bisa menambahkan route otomatis menuju internet. Ini bisa kalau dipilih yes. Kalau sudah kita klik, perhatikan ya, apply. Nah, oh di sini masih keterangannya masih belum enable. Kita klik enable supaya aktif enable. Di sini statusnya bound, artinya permintaan kita ke ISP sudah sukses. Kita mendapatkan IP 102. Oke. Kemudian saya pilih oke. Kita juga bisa menambahkan IP DNS secara manual. Letaknya di IP, pilih DNS. Ini tadi hasil request. Kita juga bisa menambahkan IP-nya. Misalnya kalau di soal primerinya 88, tadi sudah ada, sekunderinya misalnya ini bisa saya tambahkan juga di sini. Klik, kemudian 4. Jangan lupa kalau remote request dicetak supaya permintaan klien kita langsung di sini.
Oke. Selanjutnya ini sebenarnya internet mikrotik ini sudah terhubung ke internet. Kita bisa coba menggunakan new terminal untuk mengecek ke internet apakah sudah terhubung. Ping google.com, ini hasilnya adalah reply, berarti mikrotik saya sudah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya, supaya Ethernet yang lain pun bisa mendapatkan internet, maka kita harus mengaktifkan NAT pada firewall-nya. Letaknya di IP firewall, kemudian pilih menu NAT. Kita add, chain-nya adalah src NAT, sysNAT, kemudian interface sumbernya, outnya adalah internet, enter 1, kemudian actionnya kita pilih masquerade. Jadi action dan general saja yang bisa, kemudian oke. Nah, di sini ketika sumber internet sudah di-NAT, maka ether yang lain sudah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya adalah memberi IP pada WLAN-nya ya, memberi IP-nya. Di sini gateway-nya adalah 250.349. Jadi ini kita jadikan IP-nya. Kita jadikan IP pada WLAN. WLAN ini kita beri IP, caranya IP address, kemudian kita tambahkan tadi IP-nya ini dengan, jangan lupa pakai slash ya, prefixnya berapa. Kalau di sini IP poolnya hanya kliennya hanya butuh 50 sampai 61, itu sekitar 11 klien. Jadi kita bisa menggunakan prefix /28 saja, 28, karena tidak butuh banyak kalau full ya 25 24. Kemudian kita oke. Oh, maaf, Ethernetnya belum berubah ya interface-nya. Karena ini untuk WLAN, maka kita pindah ke WLAN. Ini dipilih ke WLAN. Oke. Kalau sudah, kita setting IP pool. Jadi biar supaya klien tidak perlu men-setting IP manual, kita berikan layanan DHCP secara otomatis ya, nanti kliennya pakai DHCP server. Saya klik, supaya cepat kita pilih DHCP setup. Klik, pilih sumber yang akan diberikan. Yang diaktifkan nanti adalah WLAN 1. Nah, kita pilih WLAN 1, kemudian next. Tadi gateway-nya ini next. Oh, ini networknya, network, ini gateway, kemudian ini adalah poolnya, IP pool. Kita sesuaikan dengan ini saja, IP poolnya 50 sampai 61. Jadi ini sudah 50 sampai 362, kita ubah jadi 61. Oke, pilih next, DNS, tinggal next. List time adalah apa? Batas waktu peminjaman. Di sini list time-nya 6 jam. Jadi kita ubah saja ini menjadi 6 jam. Ini 6 jam. Ini jam, menit, detik. Kemudian next, selesai. Tinggal kita men-setting wireless ini supaya menjadi access point. Caranya adalah dengan double klik ya, double klik muncul pengaturan WLAN. Pada menu wireless
kita jadikan modenya tidak station ya, tapi AP brick. Kalau station itu menerima, kalau AP brick sebagai pemancar cara move. Kemudian band terserah ya, umumnya kita pakai BGN, frekuensi menyesuaikan, SSID. Kalau di soal ada enggak di sini keterangannya? Ada. Kalau tidak ada, kita beri nama peserta saja nanti. Misalnya peserta UKK 2021 itu saja. Kalau sudah, kita pilih oke, play dan oke. Ini sudah menjadi pemancar. Karena di soal tidak ada passwordnya ya, di sini tidak diberi keterangan diberi password apa atau login. Sementara kita bebaskan dulu tanpa password. Nanti tambahannya kita bisa tambahkan password. Ya, ini basicnya dulu. Kita bisa mengecek hasilnya. Kita coba hasilnya pada smartphone kita. Kita koneksikan mana ini Sony UKK ini, sambungkan. Nah, sudah terhubung. Jadi sudah bisa internetan. Gajah. Sukses. Oke. Langkah selanjutnya ini masih tinggal sedikit untuk konfigurasi di router VLAN ini ya. Untuk yang router B adalah ini kita harus membuat dynamic routing router A ke router B. Maka di router B ini kita setting dynamic routing pakai OSPF ya. Kita pilih routing, pilih OSPF. Kemudian pada menu network klik, kita masukkan setiap IP yang sudah diinput di address ini. IP address di sini ada dua, kebetulan baru dua. Kita masukkan masing-masing IP ini, networknya saja, network ya. Contoh yang dari Ethernet 1, kita tambahkan plus. Sini kita mendapat network 198.77.0, 192.168.770. Slashnya adalah 24, isi 24. Jadi ini kita isi 24. Kita pilih OK, tambah satu lagi plus. Ini IP-nya adalah 250.3.48. Slashnya adalah 28. Sesuai ini. Di networknya bukan IP-nya yang dimasukkan. Kemudian oke. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi pada jaringan wirelessnya pada poin yang ini. Sangat mudah. Itu saja. Selanjutnya nanti di video berikutnya kita akan mengkonfigurasi untuk router yang kedua, yang kabel nanti via kabel. Oke, langkah selanjutnya adalah men-setting router A ini ya. Tadi kita sudah selesai men-config router B, kita sekarang config router A. Ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk nomor 1 adalah sumber internet. Jadi ini adalah sumber internet, kita pilih nomor 1. Ini nanti Ethernet 1. Kemudian yang menuju ke klien, ke komputer, rencana kita menggunakan Ether nomor 3. Jadi yang dari ini adalah sumbernya dari komputer. Kita pilih nomor 3. Klik.
Kalau sudah seperti ini, baru kita setting, kita konfigurasi menggunakan Winbox. Pilih di Neckboard, maka terdeteksi. Kalau belum bisa di refresh. Terdeteksi MAC address-nya ini, kemudian IP-nya belum ada. Kita connect menggunakan MAC address-nya. Loginnya admin, password kosong bawaan. Klik connect. Nah, sudah tersambung, terhubung ke Mikrotik melalui Winbox ini. Supaya lebih Mikrotik ini lebih tahu, lebih jelas keterangannya, kita bisa memberikan nama pada router tadi. Kalau ini masih Mikrotik, kita bisa ubah identity, kita ubah namanya misalnya router A, kemudian nama kita. Di sini misalnya router A Tony. Ini router A Tony. Ini tadi yang ini nanti kita beri nama tadi lupa router B Tony gitu. Oke. Supaya apa? Supaya di Winbox itu terhubung namanya ini, biar tidak bingung nanti kalau dua-duanya terhubung. Ini yang A, yang B mana kan nanti agak repot. Jadi kita beri identitas. Oke, selanjutnya adalah seperti biasa kita berikan alamat. Kita request alamat ke ISP pada router A ini sesuai ISP ya. Perintahnya adalah IP DHCP client sama kayak tadi. Terus ditambahkan, kebetulan sumbernya Ethernet 1, ini belum saya beri nama lagi, masih bawaan. Gak apa-apa. Jadi kita pilih Ether 1. Terus DNS dan NTP ini kita juga request sekalian. Default root kita request sekalian. Kita apply, kemudian enable, klik. Nah, sudah bound, berarti sudah dapat IP. Oke saja, sudah dapat IP 198. Kalau sudah terhubung, kita juga bisa menambahkan DNS manual. Kalau ditanya, oh tidak perlu ditanya ya, tidak harus diisi. Letaknya di IP DNS ini ya, IP DNS. Sini jangan lupa dicentang. Kalau mau ditambahkan lagi DNS ya bisa. Misalnya gateway dari ISP 192.168.771. Kemudian kita pilih OK. Oke, kalau sudah seperti biasa, kita aktifkan NAT-nya pada firewall. Jadi ini tadi Ethernet 1 adalah sumbernya. Kemudian nanti 2, 3, 4 ini masih belum terhubung ke internet. Kalau Mikrotik ini kan sudah, kita bisa coba juga di terminal ya. Ping ke google.com. Ketika reply, berarti router kita sudah terhubung ke internet. Yang belum adalah komputer ini. Komputer ini belum terhubung. Jadi kita harus menyebarkan, meneruskan ya paket dari nomor Ethernet 1 ini ke Ethernet yang lain. Kebetulan nanti Ethernet 3 ke LAN. Oke, kita aktifkan firewall, IP firewall, NAT, kemudian di add, chain-nya adalah search-NAT, out interface-nya Ether 1 sumbernya, kemudian action-nya, Mas Wirade. Yang disetting hanya action dan general saja. Oke. Nah, kalau sudah terhubung ke 2, 3, 4, nah berhubung Ether 3 belum ada IP-nya, kita tambahkan IP
sesuai permintaan di sini ya. IP line klien adalah 192.168.200 sekian nanti untuk kliennya. Berarti IP ini bisa kita pilih IP yang pertama. Contohnya IP address, kemudian tambahkan 192.168.201 pertama saja /28 di Ethernet 3 atau LAN tadi yang ke komputer ya. Kita pilih Ethernet 3, kemudian oke. Kalau sudah, di sini kita tinggal setting komputer kita, harusnya sudah bisa terhubung. Kita coba, karena ini kita tidak mengaktifkan DHCP server, maka kita harus mengisi secara manual. Ini kita setting IP-nya di sini, Ethernet 2 ini setting sesuai dengan network yang diberikan pada router. IP-nya berarti 192.168.200 selain 1 ya, karena 1 sudah dipakai. Kalau /28 berarti maksimal nanti berapa? 12 atau 12. Misalnya kita pilih 2, kemudian subnetnya karena /28 berarti ini diganti 248. Gateway-nya adalah IP pada Ethernet 3 tadi, yaitu 201. DNS manual bisa menggunakan DNS Google. Tambahkan sekunder tidak apa-apa, 1 ya cukup. Kalau sudah di oke, di sini harusnya kita bisa terhubung ke internet. Sudah bisa terhubung. Langkah selanjutnya adalah apa ya? Membuat web proxy ya, supaya bisa memblokir website. Kita buat web proxy dengan port 3128. Caranya adalah kita masuk ke, ini saya tutup saja, IP web proxy. Di fungsi web proxy ini adalah memfilter paket yang masuk maupun yang keluar. Di ini web proxy kita aktifkan, pilih enable. Portnya kita sesuaikan di soal. Di sini dipilih 3128. Maka saya tambahkan di sini pun 3128. Karena di sini disuruh menggunakan transparan, mana ya? Transparan yes. Maka di sini kita centang yang anonymous. Oke, cache webmaster adalah ini ya, kita copy aja atau disesuaikan nanti dengan petunjuk soal, nama pesertanya siapa, sekolahnya mana gitu ya. Ini sementara saya isi ini dulu. Kalau sudah, saya play dulu biar aktif. Play. Kemudian kita juga disuruh memblokir website ya, minimal 2 blocking site. Karena ini web proxy, kita hanya bisa memblokir situs-situs yang masih menggunakan port 80. Jadi untuk yang port 443 tidak bisa terblokir ya. Contohnya Google, Yahoo, Facebook itu. Jadi hanya bisa yang menggunakan port 80. Caranya adalah dengan mengeklik akses. Saya klik akses, terus tambahkan
Di sini keterangan nanti portnya 80 sekalian saya tambahkan. Nah, hostnya ini yang akan kita blokir nanti. Contohnya situs astaga.com itu masih menggunakan port 80. Astaga.com kita apakan? Kita deny, bukan allow. Deny itu artinya ditolak. Kalau allow diizinkan itu ya, deny, kemudian atau deny gitu. Pokoknya terus oke. Coba satu dulu ya. Jadi kita nanti memblokir ini ya, ini tidak bisa. Ya, kita tutup. Ini saya oke. Sebelum saya oke, nanti di firewall ini port 80 dari sumber harus saya lempar menjadi port ini 3128. Yaitu di menu IP firewall pada NAT kita tambahkan rule baru supaya melempar port 80 ke 3128. Saya tambahkan chainnya adalah DST6. Kemudian protokolnya kita pilih TCP. Kemudian destination portnya 80 atau ini udah nggak usah langsung ya, tidak apa-apa. TCP nggak apa-apa, tambah 80. Kemudian actionnya adalah redirect kemana? Ke port yang baru tadi 3128. Jadi port 80 nanti dilempar ke port 3128 supaya web proxy-nya berhasil aktif. Kemudian saya oke. Sudah. Sekarang kita coba apakah web proxy ini berhasil. Ini untuk memblokir ini. Kita coba buka browser, ketik astaga.com, klik. Nah, ketika muncul keterangan seperti ini berarti Mikrotik proxy web ini berhasil memblokir situs ini. Jadi untuk web proxy hanya bisa memblokir yang situsnya HTTP ya, masih not secure ini. Jadi kalau yang HTTP S itu belum bisa. Nanti pakainya filter yang lain. Seperti itu. Kemudian kita juga disuruh melimit bandwidth ya. Oh iya, melimit bandwidth. Tadi harusnya yang wireless juga dilimit. Ini kita coba limit yang pakai kabel dulu ini. Tadi yang wireless lupa. Caranya adalah menggunakan yang paling simpel, yaitu di menu QW ini ya. QW kemudian pakai simpel saja, ditambahkan port mana yang mau dilimit, Ethernet 3. Jadi ini saya ganti targetnya Ethernet 3. Ini namanya isi terserah. Kemudian yang penting sesuai dengan ketentuan dilimit hanya 2 mega saja atau 2000 kbps. Ini saya pilih 2000 kbps atau 2 mega. Ini pun sama, upload dan download. Kalau sudah kita oke. Kita buktikan apakah terlimit sesuai yang kita setting. Pakainya speed test, kita pakai pengujian ini bawaan, jalankan kecepatan. Nah ini tidak bisa penuh ya, hanya sampai sekitar 2 meganan untuk downloadnya. Unggahannya malah
tergantung ISP-nya ini ya. Di downloadnya ini sudah terlimit. Kalau tidak dilimit seperti apa? Kita bisa menonaktifkan ini. Ini saya silang nonaktif. Kita coba tanpa dilimit, kita uji lagi. Nah, ini kecepatannya kan tinggi ya. Karena tidak dilimit. Kalau saya limit, kecepatannya nanti turun. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah ini ya, supaya router A ke B ini terhubung menggunakan dynamic routing. Seperti di router B tadi, langkahnya adalah pilih routing OSP SPF, kemudian pilih network, kita sesuaikan IP-nya ya, kita lihat di IP address. IP yang network yang dimasukkan adalah 770 dan 200. Oke, kita pilih di network, tambahkan 192.168.770/24, ini 24, play, atau saya cepat pilih copy, gandakan, kemudian 192.168.200, ini tinggal 200. Cuma slashnya ganti, tidak 24 tapi 28. Ini play. Ada 2, sudah oke semua. Harusnya ini sudah terhubung nanti, tapi kita pastikan dulu topologinya sudah kita set seperti ini apa belum. Ini karena masih satu-satu tadi, kita membutuhkan switch untuk menghubungkan dua router ini ke internet. Jadi di settingan ini router B, ini router A. Kita akan menyambungkan dengan switch itu. Maka sumber internet yang ada di Ethernet nomor 1 tadi, sumbernya kan ini, kita masukkan ke switch, terserah nomor berapa. Klik, kemudian ambil kabel, saya ambil kabel nomor 1 di sini, mana? Oh, ini nomor 1 sumber internet, kita masukkan ke switch sumber nomor 1. Kemudian yang sumber internet kita masukkan ke switch. Salah. Jadi ini sumber internetnya ternyata ini masuk ke sini. Ini komputer saya ini. Ini komputer masuknya nomor 3. Di sini tadi ya. Nomor 3 ini komputer. Kebetulan kabel ini adalah yang terhubung ke komputer. Jadi saya masukkan nomor 3. Yang nomor 1 ke switch. Switch satunya ini sumber internet. Kemudian kita juga menghubungkan sama nomor ini router A, router B ke switch. Ini ke switch ditambahkan ke nomor 1 ya, sumbernya nomor 1. Jadi seperti ini, disesuaikan. Kalau sudah terhubung, pengujiannya adalah bisa terkoneksi antar klien. Kalau ke internet tadi kan sudah, cek gadget tadi sudah. Nah, ini harus bisa ping ini ke sini atau sebaliknya ini ke sini. Maka di sini tadi terhubung ke HP, saya harus memastikan terhubung, tidak terhubung. Kemudian
komputer ini juga sudah terhubung. Ini sudah terhubung ini. Maka kita akan mencoba mengeping IP smartphone saya. Bisa menggunakan cek di HP bisa, atau kita lihat di mikrotik pun bisa. Contohnya ini saya scan. Terbit belum ada. Saya panggil lewat IP ya, Pak. IP-nya tadi 49. Ini ya, IP-nya kan ini 253.49 ya. 200.50.3.4.9 baru kita konekkan. Nah, ini saya mencoba meremote router yang berwilayah. Nah, kemudian untuk melihat IP di HP saya ini bisa kita lihat dari hasil request pada DHCP server ini. Klik pada bagian list. Di list ini ada permintaan IP. Ini nanti keluar nama HP-nya ya. IP-nya adalah 250.361. Jadi bisa saya ping alamat smartphone saya ini melalui CMD. Kita ping alamat smartphone saya, ping 250.3.61. Nah, reply. Kalau reply berarti sukses. Pengujian sukses. Ini sukses. Tes koneksi ke router juga sukses karena berhasil saya remote ke internet juga sukses. IP dinamik tadi berhasil membuat koneksi. Seperti itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Silahkan anak-anak yang mau mempersiapkan ujian UKK khususnya untuk paket 1, selamat mencoba. Kalau tidak masih kesulitan bisa tanya-tanya langsung di komentar. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.